Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayolah ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir. Masih surat 6 145. Kali ini adalah yang berkaitan dengan hadis-hadis di seputar ayat 145. Kesimpulannya saja ya. Pertama, bangkai dari hewan yang halal. Bangkai dari hewan yang halal itu bisa dimanfaatkan kulitnya. Ya, contohnya hewan yang halal, katakanlah kambing. Ya, dia mati, nah, masih bisa dimanfaatkan kulitnya dengan disamak. Rasulullah bersabda dari Ibnu Abbas, ya kemarin sudah disampaikan, bahwa seekor kambing milik Saudah bin Zam'ah wafat, mati. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, kambingnya mati. Rasulullah menjawab, kenapa kamu tidak ambil kulitnya? Memang boleh, ya, ditanya. Memang boleh. Ya, karena dalam surat 6 ayat 145 Allah menyatakan, katakan, aku tidak menemukan sesuatu yang diharamkan untuk orang yang makan. Sesuatu yang diharamkan untuk dimakan. Kalau bukan dimakan boleh. Sesuatu yang untuk untuk dimakan tuh yang nggak boleh. Ya, fa innakum la tat'amunahu, karena kalian tidak memakannya. Kalian samak lalu ambil manfaatnya. Maka konon oleh Saudah, kulit dari kambing beliau yang mati itu disamak, kemudian dijadikan wadah air sampai rusak. Ya, itu kesimpulan. Yang kedua, kulit dari hewan yang tidak halal. Kulit dari hewan yang tidak halal. Contohnya kulit harimau. Ya, kulit. Nah, ini kalau berdasarkan ayat ini, kemarin sudah disampaikan, yang haram itu cuma 4. Aku tidak temukan kecuali bla 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 bla. Ya, pada ini surat 6145 ya. 1, bangkai, 2, darah yang mengalir, yang ketiga, daging babi, yang keempat, binatang yang disembelih menyebut nama selain Allah. Gitu kan? Yang betul-betul binatang di sini disebut adalah babi. Kalau soal darah, itu semua binatang. Nggak pilih-pilih, walaupun darah ayam, darah sapi, haram semuanya. Tapi yang betul-betul binatang itu babi. Nah, dalam ayat ini disebutnya tadi 4. Tapi dalam hadis ada tambahan 3. Yaitu binatang yang bertaring. Binatang buas yang ada giginya. Ya, karnivora gitu ya. Termasuk di dalamnya kucing berarti. Itu kan? Semua binatang. Jadi dalam pertama ya, yang saya harus sampaikan dalam soal makanan dan minuman, kaedahnya ada 3. Pertama, harus halal.
Halal didapat keterangannya dari wahyu. Yang kedua, thayyib, yang baik. Baik ini keterangannya bukan dari selera, tapi dari kesehatan. Bagus nggak buat kesehatan? Ya, contohnya nasi kan halal, tapi basi. Nah, itu berarti tidak thayyib. Halal tapi tidak thayyib. Ya, jadi pertama halal, kedua thayyib, yang ketiga adalah tidak melampaui batas. Ini sangat tergantung, terpenuhi nggak 3 syarat ini. Satu, ada yang halal tapi tidak thayyib, contohnya tadi nasi basi. Ada yang thayyib tapi tidak halal, nasi bagus tapi dapat nyolong, contohnya dapat nyuri, ya. Atau yang lain-lain lah. Contohnya apa itu yang baik buat kesehatan, yaitu contohnya itu tadi. Ada lagi yang nasi bagus punya kita, tapi melampaui batas, makannya nggak kira-kira, jadi kemelakar, akhirnya jatuh sakit. Ya, jadi 3, halal, thayyib, tidak melampaui batas. Nah, kemudian semua binatang itu dibagi 2. Ada yang hidup di air, ada yang hidup di darat. Yang di air semuanya halal, meskipun bentuknya, fisiknya binatang itu seperti binatang darat yang haram. Contohnya ada binatang air bentuknya babi, contoh, ya, atau singa, kan ada singa laut kan, anjing, ya, babi laut ada nggak sih babi laut? Bulu babi, ya bulu itu mah, iya memang dimakan juga itu kalau bisa, tapi harus dulu, harus di treatment ya. Di treatment. Sama dengan ini, singkong. Di Lampung, karena saya pernah di Lampung, banyak ditanam oleh warga itu singkong racun. Untuk apa singkong racun itu? Ternyata singkongnya bagus, singkongnya mah. Nah, daunnya itu beracun. Tapi orang Lampung bisa nerekahi gitu loh, ya, mentreatment supaya daunnya itu tidak beracun. Jadi ada kambing yang mati makan itu. Caranya apa? Dijemur dulu, dijemur, nanti racunnya hilang. Itu yang saya tahu dari mereka. Kita kembali ke sini. Semua hewan yang berasal dari air, tadi kan sudah disampaikan ya. Secara ini ada 4 ya. 4, tapi itu yang betul-betul bentuk hewan itu berarti babi. Kalau darah sama semua. Nah, yang hidup di air semuanya halal, meskipun bentuknya, ya, fisiknya itu seperti hewan darat yang tidak boleh. Nah, termasuk di dalamnya buaya. Apalagi kodok. Siapa yang menghalalkannya? Syekh Utsaimin. Nah, kodok yang dari sawah itu yang ada jaret ini. Waduh, enak sekali. Suike. Ya, itu menurut Syekh Utsaimin. Tapi banyak orang nggak setuju dengan pendapat itu. Nah, beliau berpegang teguh kepada tadi. Pokoknya, loh, kenapa kan kodok itu hidup di 2 air? Pokoknya yang dia hidup, nggak bisa hidup tanpa air lah pokoknya, walaupun dia ada di darat. Kepiting termasuk di dalamnya. Memang dia di darat, tapi dia nggak bisa hidup tanpa air. Pokoknya ada airnya. Ya, jadi tidak dikait-kaitkan dengan alat pernafasan. Apakah dengan insang atau dengan paru-paru, tidak dikaitkan. Sebab kalau dikaitkan begitu, ikan paus pernafasannya pakai paru-paru. Lumba-lumba
Lumba-lumba itu dia orang keberatan disebut dengan ikan gitu. Jadi lumba-lumba saja. Bentuknya ikan. Nah, kita kembali. Pokoknya semua yang kaitan dengan air itu boleh. Nah, salah satu yang mengatakan boleh yaitu tentang buaya, kodok tadi, itu Syekh Utsaimin. Ya, dia jago hadis ya. Ada orang yang keberatan dengan pendapat beliau. Ya, nggak apa-apa. Kalau menurut saya sih, dalam beragama ini, istilahnya itu kayak orang pakai pakaian. Mau yang size berapa? Mau size berapa? Kalau Anda menggunakan size kecil, sempit, dipakai kemana-mana nyesek. Napas pun nggak bisa. Hendaknya pakai yang all size. Yang bisa dipakai mana. Jadi kalau bisa, hidup manusia itu merdeka. Sebanyak-banyak yang halal. Jadi kalau ada ulama mengatakan halal haram, kita lebih baik yang ambil yang halal. Ya, kalau diperselisihkan, ada dalil yang kuat, sebaiknya kita hindari. Itu namanya syubhat. Itu ya, sudah ya. Jadi itu semua binatang yang hidup semua binatang yang tidak bisa hidup kecuali ada air, itu hukumnya halal. Walaupun dia sesekali ada di darat. Seperti anjing laut juga, sesekali dia di darat. Bentuknya meskipun seperti binatang yang tidak halal. Nah sekarang binatang darat. Jadi yang berkaitan dengan halal haram ini kebanyakan binatang darat, bukan laut. Bukan binatang air, binatang darat. Nah, binatang darat ini ya, itu dalam hadis ada tambahan, 3 tambahan. Yaitu yang bertaring. Ada taringnya, termasuk di dalamnya kucing. Kan kucing bertaring, karnivora. Ini semua binatang loh ya. Jadi jangan dianggap yang biasa kita makan, semuanya. Berarti termasuk cecek, boleh dimakan. Ya kan, nggak bertaring dia. Yang kedua adalah berkuku, terutama untuk burung. Burung yang menangkap mangsanya dengan cengkraman. Nah itu elang dan saudara-saudaranya. 2 tuh ya. Yang ketiga, keledai jinak. Bukan keledai liar, keledai yang sudah dipelihara, dia menjadi bahan tunggangan ya, angkutan. Itu ada kabar dari Rasulullah tidak boleh. Tapi ini tidak boleh dijadikan patokan umum. Semua binatang yang ada taringnya nggak boleh. Nah, kita harus belajar lagi hadis. Ternyata dubuk itu ada taringnya. Boleh. Dubuk boleh, padahal dia termasuk kategori hewan buas ya. Dubuk, tahu kan dubuk kan? Yang kayak anjing hutan, dubuk. Kan kita tahu binatang ini spesies itu banyak sebenarnya. Ya, berarti monyet, kera itu semua boleh berarti. Bukan jangan dikaitkan dengan selera atau tidak selera. Ya, kebiasaan kita itu. Nah, di dunia barat bahkan sudah dicari serangga. Ya, karena katanya itu dagingnya tidak mengandung kolesterol, pengganti dari kebiasaan makan daging unggas. Proteinnya tinggi. Nah, mereka besar-besaran pelihara itu. Inilah kesimpulan-kesimpulan itu. Begitu juga kulit. Nah, contohnya gajah, kan gajah itu bertaring. Sekarang kalau bertaring nggak boleh itu, kalau kulitnya dimanfaatkan boleh nggak? Kan tadi sudah disebutkan. Menurut hukum di sini boleh. Jadi kita nggak usah risau ada buatan buaya. Ya di Kalimantan itu ada ternak buaya. Pengunjungnya boleh kasih makan.
besar-besaran buayanya, yaitu buat kulit, buat ya macam-macam lah, buat apa, tas, asal tidak dimakan tadi itu. Ya, jadi kalau menurut kaidah 4 berarti halal dimakan juga. Tapi kalau tambahan hadis, karena hadis ini Bukhari Muslim, berarti dia ada taring tidak boleh. Tapi kulitnya boleh. Kan tadi itu Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah memang boleh kulit ini dimanfaatkan. Kan Allah bicara juga dimakan. Kalau nggak dimakan nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu dimakan. Kemudian ada lagi dalam hadis binatang yang dijadikan pemikat. Itu tidak boleh. Contohnya kita menempatkan binatang supaya yang ono dapat gitu. Biasanya burung ya. Ada burung liar nih. Contohnya burung kutilang atau burung kutilang mah nggak mahal, yang mahal-mahal. Wih, punya siapa ini? Nah, kita pikat. Kita punya burung yang sejenis, taruh, diikat, tapi itunya dibuka. Nanti dia masuk. Nah, binatang yang sudah dijadikan pemikat ini tidak boleh dimakan. Anehnya dalam hadis ini. Tapi kalau berdasarkan tadi yang 4, boleh. Yang penting bukan itu tadi. Kemudian apalagi? Kadal, biawak, dubuk, itu semuanya halal. Tapi Nabi tidak memakannya. Karena wangur katanya. Kelinci juga pernah dikonsumsi oleh Rasulullah. Ya. Tapi beliau tidak mau biawak. Jadi varian spesies biawak itu banyak. Jadi Rasulullah dalam hidupnya itu pernah makan, selain dari yang biasa, itu makan kelinci. Ya, ini di daerah Bandung itu sudah dibudidayakan. Di kanan kiri ada sate kelinci. Bahkan ada warung khusus menyajikan sate kelinci sekaligus dengan keterangannya. Kelinci mulai ditemukan oleh siapa, kemudian kandungan ininya bla bla bla. Jadi orang tertarik pada kesan. Ada lagi marmut yang lebih kecil ya. Nah, itu juga sama. Kemudian Rasulullah juga pernah dalam hidupnya makan daging ayam. Sehingga ini menunjukkan daging ayam itu halal. Tapi yang menjadi catatan ulama adalah jalalah. Hewan-hewan pemakan kotoran. Ya, ini kategorinya jalalah. Hewan-hewan yang makannya kotoran. Nah, itu kalau mau dikonsumsi, dikarantina dulu. Contohnya ayam itu suka makan kotoran. Ya, kalau diumbar ya. Begitu juga ikan-ikan gurame. Kemudian ada darah. Rasulullah bersabda, ada 2 binatang, 2 bangkai yang dihalalkan, 2 darah yang dihalalkan. 2 bangkai itu adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Ya, 2 darah itu adalah jeroan, yaitu hati dan jantung. Ya, itu kan darah yang menggumpal ya. Ini yang dimaksud darah yang nggak boleh, darah yang mengalir. Ya. Kenapa rahasianya? Ajaran Islam melarang makan binatang buas. Karena katanya unsur-unsur kebuasan itu khawatir nular ke manusia. Unsur-unsur kebuasannya itu. Ya, mereka-mereka yang tidak pilih-pilih makanan itu biasanya serakah, rakus. Biasanya. Tapi ya nggak bisa pukul rata sih. Ya, tergantung orangnya lah. Cuma masyarakat kita ini terbiasa dengan hewan-hewan yang ternak ya. Kalau hewan-hewan yang buas, yang menjijikan itu biasanya nggak dimakan ya. Ada tempat-tempat lain yang begitu. Kadang-kadang tikus di renteng. Katanya sih enak tikus. Saya seumur-umur nggak pernah makan. Jadi betul-betul disate, dijual di pinggir jalan, dipanggang begitu.
Waduh, saya muntah itu. Lihatin. Ada lagi apa skorpion tuh, kalajengking, direnteng kayaknya. Nah, yang cukup laris di antara kita adalah kobra. Kobra itu ada tempatnya di Tangerang. Kadang-kadang yang jualan ibu-ibu. Ya, jadi orang suruh milih mana ular yang mau itu dibayarin. Nanti tahu-tahu udah jadi sate. Tinggal dia tunggu makan. Betul-betul hidup. Jadi kayaknya dia udah biasa itu ditangkap. Nah, bahkan darahnya diperjualbelikan. Nah, ini tidak boleh, tidak benar ya. Berarti kuda juga boleh ya. Kuda juga sekarang ayat 146. Jadi tadi itu adalah resume dari hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat 145. Maksud saya dalam menjadi seorang muslim, ini kan ada aturan. Keterangan tuh terlalu banyak. Lebih baik kita pakai yang longgar gitu. Kalau Anda pakai yang sempit, ya, nanti susah bergerak. Jadi sementara ini semuanya menjadi masalah khilafiyah di antara imam. Contohnya hewan yang tidak boleh dimakan, ya. Seperti kemarin, maaf saya tambahkan lagi, saya pernah mengatakan contohnya itu benang yang dipakai untuk operasi, ya, itu berasal dari usus babi. Usus babi. Nah kemudian ada kembali karena pengajian di Serang itu ada dokter ahli yang udah pensiun. Saya terima kasih sekali sama dia. Kembali dia membisiki saya, Ustadz, kan setelah selesai ngaji itu kan komat. Ustadz, sekarang mah benang operasi itu tidak lagi dibuat dari usus babi, katanya, tapi dari usus kucing. Ya sebenarnya kucing atau babi sama aja, haram, kan ada taringnya. Kalau babi memang dinyatakan dalam ayat, tapi kalau pakai kaidah 4 itu berarti kucing tidak ada masalah. Nah katanya usus kucing dikeringkan untuk kalau jahit luka ya di kedokteran itu supaya nanti ketika sembuh dia mendaging. Jadi nggak perlu ditarik lagi. Kalau dulu kan ada tarik benang tuh. Sekarang udah nggak ada karena dia mendaging nanti. Itu dari kucing gitu. Ya, pantesan orang pada pelihara kucing ya, apa bukan kali ya, bukan untuk gituan itu. Pasti kucing-kucing yang tumbuh banyak itu, mungkin diambil itunya. Nah kita kembali ke ayat selanjutnya. Kalau tadi 145. Wa 'alal ladzina hadu, dan terhadap orang-orang Yahudi, haramna, kami telah mengharamkan kulladzi dzufur, setiap binatang yang berkuku tunggal. Berkuku tunggal. Kan kita tahu binatang itu ada yang kukunya terbelah sama yang tunggal. Yang tunggal nggak boleh menurut kepada orang Yahudi. Jadi orang Yahudi nggak boleh makan daging dari binatang yang berkuku tunggal. Seperti kuda. Nah kuda kan kukunya tunggal, nggak terbelah kan? Kalau sapi terbelah ya? Terbelah. Babi terbelah nggak? Babi terbelah nggak ya? Terbelah kayaknya. Jadi yang tidak terbelah, seperti kata di sini angsa, bebek, kan nggak terbelah tuh, ya. Itik, itu kan dia, artinya jari-jari itu jadi satu. Ya, tidak seperti ayam. Kalau ayam kan terbelah tuh. Ya, itu diharamkan pada orang Yahudi yang berkuku tunggal. Wa minal bakar wal ghanam haramna alaihim syuhumahuma, dan dari sapi, kambing kami telah haramkan atas mereka gajinya. Ya, gaji yang ada di dalam perut ya. Illa ma hamalat zuhuruhuma,
kecuali yang melekat di punggung mereka berdua ya. Jadi sapi dan kambing yang melekat di atasnya. Ini untuk onta ya. Punuk maksudnya. Punuknya itu berarti boleh karena itu melekat di atas. Ini yang di dalam perut. Awil hawaya atau jeroan. Ya. Apa sih bedanya gaji dengan jeroan? Ya jeroan mungkin organ-organ ya. Kalau gaji itu yang putih-putih itu ya. Daerah-daerah tertentu ada gajinya kan. Sebenarnya untuk oleh Allah dicipta untuk bantalan sih. Au makhtalata bi'azm, dan yang tercampur dengan tulang. Kan masih ada tuh darahnya. Kalau kita buka tulang kan pasti ada merah tuh. Nah, itu tidak masalah. Zalika jazainahum bibaghihim. Itu kami hukum, kami balas mereka bibaghihim karena kedurhakaan mereka. Dan ini bagi orang Yahudi. Ya. Kami berbuat demikian, kami balas karena kedurhakaan mereka. Wa inna la sadiqun, dan sesungguhnya kami adalah maha benar. Menurut Abu Hayyan, munasabatu hadhihi lima qablaha anna ulama bayyana anna tahrim innama yustanad lil wahyi al ilahi akhbara anna hurima ala ba'dil umami sabiqah asya. Yang saya kurang sreg ya sampai sekarang. Umat Islam ini karena pengetahuan yang kurang, dia kurang berani menampilkan gambar. Memang banyak orang Islam yang kurang pandai dalam soal drawing, menggambar. Jadi mestinya menurut saya, kalau dia binatang ini haram, jadi ada satu buku yang khusus membahas binatang halal dan haram. Tapi tidak dibantu dengan gambar. Ya, diuraikannya dalam bentuk kata-kata, jadi susah. Gimana ngebedain binatang-binatang, satu binatang dengan yang lain dengan kata-kata. Nah, menurut saya sebaiknya dibantu dengan gambar. Ya, apa perbedaannya? Contohnya marmut dan kelinci, bedanya apa? Nah, itu kan harus dilihat spesiesnya begini. Pakanannya apa? Ya, maksudnya harus dijelaskan. Seperti gajah, kalau dilihat dari kuping, gajah Afrika dengan gajah kita beda kuping juga, tapi disebutnya gajah juga. Contohnya begitu. Ya. Jadi harus dilihat ini. Itu ada buku khusus yang dikeluarkan oleh LIPI, tapi sayangnya menggunakan bahasa Indonesia. Itu lebih lengkap. Ya. Sampai-sampai soal binatang ini memang kita diminta untuk meneliti. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, jika lalat masuk ke dalam minumanmu, celupkan. Kan? Dicelupin buat apa? Nggak ada perintah Rasulullah buat apa. Nggak ada perintah suruh minum. Ada nggak perintahnya? Apabila lalat menghinggapi salah satu minumanmu, celupkan. Lalu minum sama lalatnya sekalian. Nggak ada perintahnya. Nah, saya dapati keterangan dari Syekh Utsaimin, keterangan dari sabda Nabi itu karena sayapnya itu satu berbisa, satu penawar. Kita nggak pernah tahu sayap yang menempel di cairan itu apakah yang berbisa atau penawarnya. Sehingga kalau kita celupkan jadi aman. Nah, untuk apa minuman itu kalau kita tidak minum lalu kita perlu celupkan? Nah, ini kata Syekh Utsaimin itu mengikuti sunnah Rasulullah. Kita dapat pahala karena nyelupin itu. Manfaatnya apa kalau kita nggak minum? Udah buang aja kalau udah tahu begitu. Tidak, kata Syekh Utsaimin, meskipun dibuang, sunahnya dicelupin. Karena begitu dia dibuang ke tanah, tanah itu tidak menjadi mati. Tanamannya tuh, kata dia. Karena sudah tawar. Oh, benar juga itu. Nah, ini dibutuhkan penelitian. Saya juga baca memang sayapnya itu memang begitu. Yaitu perlu
istilahnya perlu penelitian yang lebih jauh gitu. Nah, dalam hal ini kurang kita. Ulama-ulama kita ini kurang karena memang belum ditemukan alat pembesar ya untuk mendeteksi manfaat dan madarat. Qala Ibnu Jarir, yaqulu ta'ala haramna 'alal yahudi kulladzi dzufur. Kami telah mengharamkan kepada orang Yahudi setiap binatang yang berkuku, yaitu berkuku tunggal. Wa huwa minal bahaim wa ta'ir, yaitu dari ternak, dari hewan dan dari burung. Ya, unggas. Contoh unggas adalah angsa. Kan dia kukunya rapat. Ya. Kemudian itik. Nah, beda dengan ayam. Kalau ayam kan terpisah-pisah kukunya. Malam yakun masykukul asabi kal ibil. Begitu juga onta katanya. Onta itu kukunya jadi satu ya. Wal an'am wal awaz wal butti. Nah, seperti angsa dan itik. Wa alal ladzina hadu kata Qasimi al yahuda khasaran. Tapi ini khusus untuk orang Yahudi, sudah tidak berlaku buat kita. Kalau buat kita tadi ya, diberi kelonggaran sedemikian rupa. Jadi binatang yang disebut haram satu-satunya cuma babi. Selebihnya kita dapati dari sunnah, dari hadis ada tambahan 3, ya, yaitu keledai jinak, binatang yang bertaring, ya, serta burung yang berkuku. Cuma kan sifatnya ini ada tambahan dari hadis. Quran mengatakan hanya ini. Aku tidak temukan yang diharamkan kecuali hanya ini. Nah, kehanyaannya ayat, apakah bisa dibuka lagi oleh hadis? Ini menjadi perselisihan. Ya, karena tadi itu surat 445, aku tidak temukan yang diharamkan kecuali, berarti ini hanya. Pokoknya cuma 4. Nah, ini ayat Quran yang bicara begini. Terus ada tambahan hadis. Hadis tidak sekuat Quran. Dari sisi wurudnya. Bisakah hadis melonggarkan apa yang sudah dihanyakan oleh Quran? Ini menjadi perselisihan ulama. Walaupun hadis itu Bukhari Muslim. Ya, kalau menurut kaidah usul fiqh tidak bisa. Karena Quran tertinggi. Nah, jadi makanya itu terjadi perselisihan. Kenapa terjadi perselisihan? Karena beda sudut pandang. Ya, artinya kalau dari sisi level tinggi Quran mengatakan 4. Hadis menyatakan tambahan 3. Apakah bisa berdasarkan hadis kemudian menjadi 7? Nanti yang 4 ini dijabarkan lagi dalam surat Al-Maidah yang menjadi 10. 10 itu adalah sisanya yang 6 itu masuk kategori bangkai. Jadi maitatan itu nanti dijelaskan lagi dalam surat 5. Yang disebut bangkai itu contohnya binatang yang jatuh kemudian mati. Yang tercekik, terus yang berantem, dia mati. Itu bangkai masuk kategorinya. Ya. Kecuali yang kau sempat sembelih. Nah, begitu jatuh, dia masih hidup, kita sembelih. Nah, itu boleh. Kalau di era kita ditabrak ya. Binatang yang ditabrak. Contohnya ada sapi ditabrak mobil, truk. Kan harganya lumayan tuh, ya. Nah, dia masih hidup, geleong, itu sembelih. Tapi kalau sapi ketabrak kereta, yang menang siapa? Keretanya yang menang. Kereta kalah itu satu-satunya nabrak kerbau. Kereta kalau nabrak kerbau, keretanya tergelincir. Saya pernah diskusi dengan ahli kereta. Jadi kan saya suka main-main dulu ke stasiun, karena saya dulu perpaketan. Paketnya lewat stasiun-stasiun. Apa kecelakaan kereta tentang binatang ini? Kalau nabrak kerbau,
Jadi nggak tahu kenapa kerbau itu kalau ditabrak keretanya kalah. Mungkin tulangnya kali. Ya. Kalau sapi menang gitu. Nah, kita lanjut. Begitu menurut ahli-ahli tafsir ya. Fataqdimu dzikri bakar wa ghanam li bayani hasar wa ikhtalafa fil istitsna huna hal huwa munqati'u muttasil minasyuhum wa banau alai ahkaman fi man yahlifu la yaqulu syahman fa akala mimastuthnya wa sawab anna mabnal iman alal urfi la al haqiqah madlul lugha. Hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat 146 dari Jabir bin Abdullah, sami'tun nabiyya, aku mendengar Nabi, qala, dia berkata, dia bersabda, qatalallahu Yahuda, Allah melaknat Yahudi. Lamma harrama alaihim syuhumahuma ja'aluha thumma jamaluha thumma ba'uha fa'akaluha. Saat Allah melarang syuhum, gaji dilarang, lalu mereka treatment, si gaji itu ditreatment, kemudian dijual belikan. Jadi hadis ini memberikan inspirasi, ya, menghindari hukum, ya, menghindari hukum itu hukumnya haram. Menghindari hukum, hukumnya haram. Saya pernah menjumpai, nggak tahun-tahun, seorang ustadz untuk menambah kekayaannya, ya, dia meminjami riba menurut saya sih. Tapi caranya dia pakai benda, yaitu pakai beca. Waktu itu beca harganya kurang lebih 300.000 lah. Jadi kalau orang datang kepada beliau, singkatnya butuh duit lah. Ya, dia mengatakan begini, saya jual beca ke kamu, saya nggak minjemin uang, saya jual beca ke kamu 350.000. Bagaimana? Saya jual 350.000. Begitu bahasanya. Tapi yang dikasih uang. Jadi harga beca gitu. Nah ini menurut saya terekah ini. Termasuk helah. Jadi orang sebetulnya butuh duit, tapi dia pakai paket, beca saat itu harganya 300, ya. Jadi saya pinjami kamu beca. Mau nggak 350 katanya. Nah itu nanti dia kasihnya 300. Katanya gitu. Nah, ini menurut saya helah ya, tidak boleh. Jadi yang diberikan bukan beca, seakan-akan dia berjual beli beca gitu. Ya. Ini satu bentuk helah. Allah kan maha tahu. Nah, orang Yahudi pernah setiap Sabtu dilarang untuk mencari nafkah. Hari Jumat sore mereka pasang wuwu, kan nggak boleh nangkep ikan tuh. Ya. Mereka pasang wuwu di hari Jumat sore. Hari Sabtu mereka nggak bekerja. Hari Minggu diambil. Ini dilaknat oleh Allah karena begitu. Padahal hari Sabtunya dia betul-betul taat. Tapi sebelumnya udah dia terekahin hari Jumatnya. Ya, jadi ini menjadi pelajaran buat kita. Apapun yang kita lakukan kalau memang tujuannya menghindar, Allah Maha tahu. Kemudian dari Umar bin Khattab, qala Rasulullah qatal yahudu lamma haram fa jamalu, sama ini. Dari Ibnu Abbas, ra'aitu Rasulullah jalisan inda rukni. Qala farafa basara ila sama fadahika. Suatu saat diceritakan oleh Ibnu Abbas, saya melihat Rasulullah sedang duduk ya di dekat Ka'bah. Beliau sedang duduk di dekat Ka'bah. Ini menurut pemantauan dari Ibnu Abbas. Lalu matanya melihat ke langit, melihat ke atas. Lalu beliau tertawa. Wah, ini kalau orang biasa ngelihat ini kayaknya nggak beres ini Rasulullah. Ya kan? Kayaknya lagi ngeliat dia kan ngelamun ini. Kalau bahasa kita. Ketawa sendiri. Tapi karena ini Rasul, semua tindakannya itu wa ma yantiqu anil hawa.
tidak berdasarkan hawa nafsu. Mungkin kalau kita iya. Gale sendirian, ketawa sendiri, pasti begitu. Kata Rasulullah selanjutnya setelah beliau kembali normal, ya, artinya kembali la'anallahu yahuda salasan. Allah melaknat orang Yahudi 3. Innallah harrama alaihim syuhum faba'uha wa akalu asmanaha. Allah mengharamkan mereka gaji, lalu mereka menjual belikannya dan memakan harganya. Nah, kata orang-orang itu, orang Banten itu pinter. Kalau makan babi mah nggak mau, tapi jual babi mau. Begitu kata beberapa orang. Karena mereka kadang-kadang tuh masuk ke hutan, datang dengan babi hutan, lalu dijual. Dia nggak mau makan, tapi dia mau. Sebenarnya menurut hukum Islam sama, jual belinya nggak boleh. Ya, nggak boleh itu. Kecuali yaitu kita menghadapi kesulitan, ya terpaksa. Punya komandan, bukan Muslim, senangnya berburu. Anak buahnya suruh berburu, kebetulan nangkep babi, bawa ke rumah. Ya. Mau tidak mau dia terpaksa. Selesai itu kemudian mandi besar-besar, dihamur-hamurin ke tubuhnya. Ya, itu terpaksa. Innallaha harrama ala qaumi akli syai'in harrama alaihim thamanah. Lalu Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada suatu kaum makan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan harganya. Jadi kalau sudah haram benda itu tidak boleh diperjualbelikan, seperti khamr, minuman keras, ya. Meskipun kita tidak minum, kita terlibat kalau kita berjual beli. Contohnya kita memproduksinya, kita ngangkutnya, itu tidak boleh. Apa kesimpulan dari hadis ini? Hurimat alaihim syuhum ay akluha wa ila falau hurima alaihim bai'uha lam yakun lahum hilatan fima sana'u min idzabatiha. Artinya semua hal yang berkaitan dengan gaji yang tidak boleh tadi, ya, maka haram hukumnya, jual belinya. Qala Khitabi fi hadza butlanu kulli hilatin yahtalu biha tusila muhrim. Kata Syekh Al-Khitabi ini menjelaskan bahwa semua bentuk hilah itu menghindari hukum, ya, adalah haram. Asy-Syaukani mengatakan fihi dalilun ala ibtalil hiyal wal wasail ilal muharram. Semua wasilah untuk mengkonsumsi yang haram, hukumnya haram. Apapun caranya, ya, menghindar sana, menghindar sini, tetap nggak boleh. Wa inna kullama haramallahu 'alal ibad fa ba'u haram. Semua yang Allah haramkan kepada hamba, maka jual belinya haram. Li tahrimi thamani, karena harganya juga menjadi haram. Fala yakhruju min hadza al-kulliyah ila ma khasad dalil, kecuali ada dalil. Demikianlah tafsir dari surat 6 ayat 146. Kita lanjutkan dengan fatwa Syekh Utsaimin. Masih ada 12 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di seputar haji. Orangnya udah pada pulang. Pembahasannya terus-terusan. Karena beliau ini tanya jawab, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yajuzu limra'atin an tusafir hajj min mali akhiha wa zawjuha muwafiq ala safariha? Bolehkah seorang wanita safar haji dari harta diongkosi oleh saudaranya, sementara suaminya setuju? Nah, boleh enggak? Dijawab oleh Syekh Utsaimin, na'am. Ya juzuz la an tahujja bi mali akhiha idza wafaqa zawjuha ala safaril hajj. Boleh seorang istri, ya, haji menggunakan ongkos dari saudaranya. Artinya diongkosi, ya. Jadi bukan dari hartanya sendiri. Ya, ongkos itu dari mana aja boleh. Ya, yang penting tidak menyebabkan kesulitan. Walabudda min wujudi mahramin ma, tapi harus ada muhrimnya. Nah, ini menurut pendapat salafus saleh, kalau muhrimnya itu
tidak ada, maka tidak boleh. Tidak boleh berangkat. Kalau saya berpendapat sih harus dinego yang begitu itu. Contohnya suaminya nggak setuju seorang istri berangkat, nggak boleh berangkat. Karena kita menghadapi kesulitan sekarang. Ya, nggak segampang zaman dulu. Ini kan waktu di Karang ini masih mudah. Ya, begitu daftar tahun itu berangkat. Kalau sekarang puluhan tahun begitu dapat malah lagi bertengkar, nggak diizinkan, ya nggak, gimana itu urusannya? Nah ini harus dinego ya sebaiknya. Jadi udah daftar, saatnya berangkat, suami istri bertengkar, suaminya nggak mengizinkan. Nah, ini menurut hukum tidak boleh berangkat. Tapi menurut saya sebaiknya dinego, karena zaman dulu mah gampang, nggak sekarang tahun depan. Zaman dikarangi buku ini. Tapi zaman sekarang kan daftar puluhan tahun, begitu mau berangkat malah dilarang sama suaminya. Waduh, ya. Ya kan? Kan bisa terjadi suami istri itu berangkatnya berbeda kan? Karena daftarnya berbeda. Yaqulu, ada pertanyaan lagi, indama hajajtu atani akhi nafaqatal hajj wa kanat salasami'ati riyal omani fahal hajiun sahih ilman bi anna dzalika bi ridahum arju minkul ifadah. Saya haji tapi diongkosi oleh saudara saya. Ya. Jadi ada seorang penanya, saya berangkat haji tapi yang ngongkosin saudara saya. Itu jumlahnya ada 300 rial katanya. Apakah hajinya sahih? Hajinya sah? Nah, dijawab oleh beliau, la haraj 'alal insan ayyaqbala hadiyatan min akhihi yasta'inu biha ala adail hajj idza alima anna dzalika min tibi nafsin minhu. Tidak ada dosa seseorang menerima hadiah dari temannya. Ya. Hadiah apa? Berangkat haji, ongkos berangkat haji. Karena hadiah tujibul mawaddah wal mahabbah. Malah menerima hadiah itu akan melahirkan sikap saling sayang. Wa tub'idul ghilla, serta menghilangkan penyakit-penyakit hati. Wa fiha syarrusatil muhdi, dan begitu juga orang yang memberi hadiah juga hatinya lega. Ya, karena orang memberi dengan menerima lebih bahagia yang memberi. Ya, menurut ilmu jiwa ya. Menurut kejiwaan antara penerima dan pemberi lebih bahagia pemberi. Wa qad hajati wa mu'anati muhda ilai wa hadza la yunqisu ajraka syai'an. Nah, ini tidak akan mengurangi pahala. Yang ngasih berpahala, yang haji juga dapat pahala. Li'anna hadza kasbun thayyib wal kasbu thayyib la yu'athir fil ibadah. Jadi salah satu bentuk kasab, salah satu bentuk rezeki seseorang adalah hadiah. Kalau dikasih sama orang ya udah terima aja. Pertanyaan lain, rajulun sa'ala rajulan ghaniyan maisratal hal ayyutiyau malan liyahajja ila baitil haram li'adai baridal hajj fa'atau malan fal hajjar rajul sahihun. Seseorang ya meminta pada orang kaya untuk sejumlah biaya supaya dipakai berangkat untuk haji. Nah, sikap seperti ini apa boleh? Ya, dia minta, sengaja minta. Jadi untuk ongkos haji, boleh nggak? Dijawab oleh beliau, haju sahih, hajinya sahih, lakin su'alun nasfin ajlil haji galitun. Tetapi meminta itu perbuatan yang salah. Wala yahilu lahu ayas ala nas malan yahujubihi. Sebaiknya dia tidak meminta ya. Sebaiknya dia haji bukan dari uang hasil minta. Uang hasil ngemis ya. Walau kanatil faridah li'anna hadza su'al bila hajat. Karena mengemis ini itu tidak dibenarkan. Id al-ajiz laisa alai faridah. Ya, karena haji itu kan memang wajib untuk orang yang mampu. Nah, yang begini ini banyak dilakukan oleh orang lain dari bangsa lain. Jadi imam-imam lain tuh ada yang mewajibkan haji walaupun dengan mengemis. Apapun caranya itu. Jadi masuk kemampuan. Walillah 'alan nas hijjul baiti man istata'a.
wajib bagi seseorang untuk haji bagi yang mampu. Kalau mampunya ngemis, ya ngemis. Nah, itu menurut imam lain. Sehingga banyak orang yang datang ke sana yang ngemis untuk bisa pulang. Nggak tahu bagaimana caranya mereka ya. Apa nggak pesen dulu apa gimana? Apa ketengan begitu? Kalau udah uangnya terkumpul baru dia pulang. Apa begitu? Haju sahih lakin su'alun nas min ajri haji qalatun tadi ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan ma yazalu rajul yas'al an-nas hatta ya'tiya yaumil qiyamah wa laysa fi wajhi mus'atu lahmin. Tidak henti-hentinya seseorang mengemis. Nanti di hari kiamat dia akan datang sementara wajahnya tidak ada dagingnya. Tidak henti-hentinya orang mengemis. Jadi pengemis itu nanti akan datang di hari kiamat, mukanya nggak ada dagingnya. Jadi mukanya tengkorak, badannya ada. Maka segera orang tahu, oh dulunya ngemis. Kalau ngemisnya bukan terpaksa. Ya. Ngemisnya dijadikan profesi. Ya. Jadi banyak pengemis yang di rumahnya itu bagus. Jadi dia ngemis itu rumahnya di kampung, bagus. Karena waktu itu saat Pak Ridwan Kamil menjadi wali kota, dia berusaha memberdayakan pengemis-pengemis yang di jalanan itu. Ya. Dijadikan tukang bersih dengan gaji 750. Mereka nolak. Saya ngemis aja dapat 4-5 juta, masa segitu. Akhirnya diturunkanlah keputusan siapapun yang memberi dan menerima kena hukuman. Itu latar belakang keputusan. Kan di Bandung nggak boleh ya, walaupun di lampu lalu lintas kita ngasih, yang ngasih dan yang dikasih itu kena hukuman. Sepanjang ketahuan. Karena mereka komunikasinya juga HP-nya bagus. Ya, jadi kalau malah di Jakarta udah sama sekali bersih ya. Wajah ibu kota sudah tidak ada. Gelandangan, pengemis di jalan tidak ada. Karena itu memalukan. Kalau di Mekah itu, yang saya salut itu ada satu tempat, apa itu namanya ya, tempat sodakoh. Nggak tahu Pak Ilman melihatnya. Kalau saya kan bisa baca bahasa Arab, tempat sodakoh. Jadi yang mau sodakoh itu nggak langsung ke orangnya, tapi ke tempat itu. Iya, di situ orang mau kasih makanan basah, apa makanan yang cepat kadaluarsa, pokoknya ke situ semuanya. Nah, dia akan ada manajemennya sih. Kita juga pernah kecil-kecilan begitu. Waktu COVID, ya, contohnya kita cangkolin, yang punya Indomie serenteng taruh, punya minyak taruh di situ. Silakan siapa yang butuh ngambil. Ya, jadi dia nggak tahu siapa yang ngasih, yang ngasih juga nggak tahu siapa yang punya itu. Nah, jadi itu ketemu di situ. Nah, kalau di Arab Saudi itu ditampung besar-besaran, ya karena itu muhsinin banyak, yang mau ngasih duit lah, mau apa, itu ke situ semua. Jadi salurkan, orang yang butuh ongkos nanti akan ada panitianya, ya. Dan saya pernah sekali-kali ke situ ngambil, bagus makanan. Saya kira yang sudah kadaluarsa gitu, bagus-bagus ternyata. Apa enaknya ini makan sih? Saya coba aja. Ternyata bagus-bagus. Nah itu menurut saya itu cocok sekali. Jadi antara pemberi dan yang diberi itu tidak ada hutang moral gitu istilahnya. Ya, kalau kita tahu yang ngasih itu kan kita merasa nggak enak. Begitu juga yang ngasih kan udah tahu. Inna waladati, jadi begitu. Inna walidati kabirosin. Sudah ini. Fadilatul Syekh ana maujudun fil mamlaka wa ikhwani kharijul mamlaka la yastatiuna ayyatamiru aw yahuju wa dzalika lil gila hal yasihu ayyamira anhum. Saya ada di kota yang berbeda dengan saudara saya, kata dia. Saya menjumpai saudara saya kesulitan untuk haji, lalu saya berangkatkan, boleh nggak? Ya, jadi saudara kita ongkosi buat haji.
Idza kana faridatun fa inna la yasiu an ta'tamira alaihim li'annahu hina idzin yastatiyun bi anfusihim ayatu ila umrah awil hajj lakin adamal istita'amalia la tujibu alaihil umrah wal hajj. Maksudnya saya hajikan, kita sudah haji dibadalin, yang berangkat dia bukan saudaranya. Ya, jadi maksudnya saya punya saudara di kota lain. Saya mampu nih, saya sudah haji. Lalu saya berangkat lagi untuk menghajikan dia. Bukan dia yang berangkat. Boleh nggak begitu itu? Nah ini jawab, idza kana faridatan fa in la yasihu. Tidak boleh, tidak sah. Tidak boleh. Anta tamira alaihim li'ana hina idh yastatiun bi anfusihim. Karena dia masih punya kemampuan. Ya, kecuali dia nggak mampu. Contohnya ayah kita daftar haji sudah puluhan tahun, begitu dapat panggilan haji, tubuhnya tidak memungkinkan ke sana. Sudah bed rest ya, sudah di atas ranjang terus. Sakit-sakitan. Masih hidup tapi. Bagaimana kasus seperti ini? Ya, kita yang sudah berangkat haji, menghajikan beliau. Ya. Nah, itu baru boleh. Lakin adamul istita'amalia la tujibu alaihim umrah wal hajj. Nah, jadi kalau ada kejadian orang itu tidak mampu, hartanya tidak mampu, tidak perlu dihajikan. Semua orang Islam kan kepengen haji, tapi kalau dia tidak mampu, maka status hajinya tidak wajib. Nggak perlu Anda memaksa seperti itu. Ya, kita berangkat, kita niatkan buat dia itu nggak perlu begitu. Idealnya sih yang menyembelih Muslim saat menyembelih mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang nggak boleh adalah disebut nama selain Allah. Itu yang patennya tuh. Waktu menyembelih disebut nama selain Allah. Nah sekarang ada orang Islam menyembelih lupa, klekek-klekek aja. Kan ini tidak memenuhi syarat yang dilarang tadi. Yang dilarang itu kan ketika disembelih menyebut nama selain Allah. Kan ini nggak menyebut. Ya menyebut nama Allah juga enggak, nama selain Allah juga enggak. Tapi persoalannya lupa atau sengaja, boleh enggak? Ini menjadi perselisihan. Tentu lebih ringan untuk orang yang lupa. Atau apakah halalnya binatang itu sekedar bismillah? Kalau sekedar bismillah, kebetulan kejadian bosnya Muslim. Anak buahnya yang non muslim suruh nyembeli. Wah gimana bos, saya kan bukan orang Islam. Udah lu bacain aja Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nggak? Ya kan? Nah itu yang menjadi persoalan khilafiyah. Karena yang nggak boleh itu menyembeli disebut nama selain Allah. Kalau itu kan menyebut nama Allah. Cuma yang nyembeli bukan muslim. Yang kedua muslim tapi nggak lupa. Nah itu Pak, jadi menjadi perselisihan. Oh ya, untuk binatang-binatang yang sudah kita dapati sudah disembeli, lalu kita ragu bismillah enggak, maka cukup waktu mau makannya saja. Jadi nggak perlu kita nyari-nyari, sebab bisa jadi pedagangnya marah. Kalau yang bersifat true story, cerita benar, itu tukang bakso. Ada warung baru, nggak ada tulisan-tulisan halal apa nggak ada gitu. Wah, bakso urat gitu. Saya datang, Mas halal nih, ya halal lah, marah dia. Jadi akhirnya belum beli saya udah debat dulu. Loh kenapa Mas harus nyolot? Saya bilang, cukup jawab, ya halal, alhamdulillah. Kan begitu. Ya saya masa dagang yang haram. Loh, siapa yang tahu? Kan saya muslim. Dari mana Bapak? Saya tahu bahwa Bapak muslim. Dari mana? Sekarang Bapak tahu nggak saya muslim? Saya bilang, nggak tahu kan? Nah. Saya gituin. Saya ini berbuat begini menyelamatkan agama saya. Justru harus bangga. Ditanya begitu harus bangga, berarti orang ini kritis. Jadi katakan saja halal, katakan haram. Di luar negeri yang minoritas pun, kalau ditanya, halal food?
Dia nggak jawab. Dia keluarkan sertifikat. Itu yang benar. Saya bangga itu dengan orang begitu. Jadi orang yang berjilbab tapi di tengah kerumunan banyak non-muslim. Siapa tahu dia jilbab hanya sebagai pegawai. Halal? Halal food? Dia nggak ngomong, yes, halal. Nggak begitu, nggak alasan kayak orang Indonesia. Nggak. Dia keluarkan sertifikat. Wah, saya bangga ini. Cocok ini. Jadi nggak usah marah. Ini timbangannya benar nggak? Orang mau marah, ya benar lah begitu. Nyolot. Alhamdulillah benar. Sepanjang yang saya tahu saya berusaha jadi orang yang jujur. Katakan aja begitu. Jadi orang kan malah simpatik kan. Nah itu tadi jawaban untuk Pak Syafi'i. Kalau kita nggak tahu, maka waktu mengkonsumsi saja Bismillah. Nggak perlu kita cari-cari tahu. Nyembelihnya benar nggak ini? Wah marah dia. Udah nggak usah belilah kalau begitu. Pasti begitu. Demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Semoga kajian ini menambah wawasan. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat untuk kita, menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Serta Allah berkenan menghadiahi masa depan yang cerah, mempermudah hidup anak kita dan membimbing mereka menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.